selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Malam ini kita akan membahas tentang asas Black, masih kaitannya dengan kalor. Asas Black terkenal sekali dalam penerapan sehari-hari, utamanya kalau misalnya kita mau membuat, misalnya kita berada di tempat yang dingin, kita mau membuat air hangat untuk mandi, maka di sini contoh yang paling nyata tentang asas Black. Air hangat dicampur dengan yang dingin akan menghasilkan air panas, dicampur dengan yang dingin akan menghasilkan air hangat pada panas tertentu, dan itu merupakan prinsip asas Black. Nah, kalor yang dilepas, menurut beliau, kalor yang dilepas adalah sama dengan kalor yang diterima. Dalam penelitian beliau, Joseph Black, kisaran tahun 1728 sampai 1799, beliau melakukan percobaan dan menghasilkan teori bahwa ketika dua benda dengan suhu yang berbeda disentuhkan atau dicampur, maka benda bersuhu lebih tinggi akan melepaskan kalor dan benda yang bersuhu lebih rendah akan menerima kalor. Nah, ini peristiwa yang terjadi, dan beliau mengatakan bahwa kalor yang dilepas selalu sama dengan kalor yang diterima pada kedua benda ini. Nah, ini yang perlu kita ingat, bahwa kalau dua benda disentuhkan atau dicampur, maka benda yang suhunya tinggi akan melepaskan kalor dan benda yang suhunya rendah akan menerima kalor, di mana kalor yang dilepaskan benda yang bersuhu tinggi sama besar dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu dingin. Ini dikemukakan oleh Black. Nah, biasanya dituliskan kalau kalor itu adalah banyaknya kalor itu adalah simbolnya Q, maka dalam persamaan yang umum kita lihat biasa dituliskan Q lepas sama dengan Q terima. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, karena kita sudah membahas yang lalu besarnya kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda dengan persamaan bahwa Q itu sama dengan massa benda dikali kalor jenis benda dikali perubahan suhu, maka ini kita bisa jabarkan menjadi seperti ini. Q lepas sama dengan massa, massa saat pertama dikali kalor jenis saat pertama dikali perubahan suhu saat pertama akan sama dengan massa saat kedua dikali kalor jenis benda saat kedua dikali perubahan suhu saat kedua. Nah, ini persamaan yang kita harus menggunakan dalam asas Black. Asas Black biasanya juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan yang lalu saya katakan bahwa ketika ada anak kecil, balita yang masih panas, sangat mumpuni ketika balita yang masih panas itu didekap oleh orang tuanya, karena balitanya panas lebih tinggi suhunya dibanding dengan orang tua, dan ketika didekap orang tua maka panas dari anak itu akan berpindah ke orang tua yang suhu tubuhnya lebih stabil. Nah, baik, kita akan lihat satu contoh soal terkait dengan asas Black. 200 gram air bersuhu 80 derajat Celcius dimasukkan ke dalam gelas yang berisi 20 gram susu yang memiliki suhu 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis air sama dengan kalor jenis susu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah suhu akhir campuran? Nah, ini pengaruh kalor terhadap gelas diabaikan. Jadi gelas yang digunakan itu pengaruh kalornya diabaikan. Nah, perhatikan ini, mana yang dari saat ini yang bersuhu rendah. Ternyata dari soal ini susu bersuhu 5 derajat Celcius, kemudian air bersuhu 80 derajat Celcius. Berarti yang lebih rendah adalah susu.
Maka perhatikan kita mendata nanti, hati-hati karena ada perhatikan asas Black tadi, yang tinggi suhunya akan melepaskan kalor dan yang rendah menerima. Jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda zat yang bersuhu tinggi sama persis dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu dingin. Nah, apa yang diketahui dalam soal, massa air sudah diketahui tadi 200 gram. 200 gram itu kita jadikan kilogram, berarti 0,2 kilogram. Kalor jenis air dan kalor jenis es sama, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Perubahan suhunya kita akan menggunakan ini, suhu air dikurang suhu TA yang belum diketahui. Artinya nanti ini adalah suhu campuran. Kemudian massa susu 20 gram. Ya. Tadi massa 200 gram massa susu ini kita akan jadikan nanti juga kilogram, atau nanti kita lihat bagaimana kita, karena ini Joule maka ini akan kita jadikan nanti kilogram sama dengan yang di atas. Kemudian perubahan suhu ini berlaku TA dikurang 50 derajat Celcius. Jadi kalau membahas soal ini kita perhatikan suhu tertinggi, maka kita akan mengambil misalnya ini suhu benda yang bersuhu tinggi adalah 80 derajat Celcius, maka delta T-nya 80 kurang suhu akhir nanti. Sementara yang terendah itu perubahan suhunya sama dengan suhu air kurang 50 derajat Celcius. Apa yang ditanya? Yang ini TA-nya yang ditanya. Nah, baik, kita lihat pembahasannya dulu. Joseph Black mengatakan kalor yang dilepaskan harus sama dengan kalor yang diterima. Masukkan nilainya, berarti massa zat pertama kali kalor jenis zat pertama dikali dengan perubahan suhu zat pertama akan sama dengan massa zat kedua dikali dengan kalor jenis zat kedua dikali perubahan suhu zat kedua. Nah, karena kalor jenis air sama dengan kalor jenis susu, maka kita bisa memodif ini. Nah, ini kan sama dengan ini, berarti itu habis. Berarti kita bisa memodif rumus ini, memodifikasi rumus. Karena nilai C1, nilai kalor jenis air sama dengan kalor jenis susu, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Massa air kali perubahan suhu kali massa susu kali perubahan suhu kedua. Masukkan yang nilai ini tadi kita ketahui, maka persamaannya seperti ini. 0,2 kg dikali 80 derajat kurang TA akan sama dengan ini tadi yang 2 kg. 0,02 kg kali penunjukan suhu air dikurang 50 derajat Celcius. Nah, di sini kita menghitungnya dengan menggunakan sedikit matematika. Nah, sekarang ini kalau ini digabungkan semua, maka kita akan memperolehnya begini. Ya, 16 dari mana? 0,2 dikali 80. Maka kita akan peroleh 16 kg per derajat Celcius. Berikut 0,2 kali TA sama dengan kali min TA sama dengan min 0,2 TA. Yang ini juga kita buka kurungnya, hasilnya seperti ini. 0,02 kg kali TA itu akan sama dengan 0,02 TA. 0,02 dikali dengan 5 itu hasilnya 0,1 kg derajat Celcius. Ada satuan yang habis? Tentu ada. Coret. Ya, nanti kita lihat. Nah, sekarang seperti dalam penyelesaian matematika, bilangan konstan dikumpulkan dan variabel dikumpulkan. Kalau mengumpulkan bilangan konstan pasti ada bilangan yang dipindahkan dan bilangan yang pindah ruas pasti berubah tanda. Maka prosesnya seperti ini. Yang ini kita pindahkan 16 kg derajat Celcius tambah 0,1. Mengapa?
ini dipindah ruaskan tadi sebenarnya min 0,1, tapi pindah ruas maka tandanya berubah menjadi plus. Maka 0,1 kg akan sama dengan 0,2 TA. Ini min 0,2 TA. 0,02 TA ini, kemudian ini pindah ruas min 0,2 TA menjadi positif 0,2 TA. Nah, di sini prinsip yang harus diperhatikan supaya jangan keliru nanti. Bilangan yang dipindah ruaskan pasti tandanya akan berubah. Baik, lanjut. Hasilnya berapa? Nah, ternyata ini kalau kita jumlahkan ada 16,1 kg per derajat Celcius sama dengan TA. Nah, kita yang ditanya tadi TA-nya, kita keluarkan TA-nya, maka akan menjadi seperti ini. 16,1 dibagi 0,22. Suhu akhirnya adalah 73,18 derajat Celcius. Artinya apa? Ketika air tadi 80 derajat Celcius dicampur dengan suhu susu 5 derajat Celcius, maka ketika terjadi campuran di dalamnya dan suhunya stabil, kita akan memperoleh suhu campuran itu 73,8 derajat Celcius. Nah, demikian tadi. Nah, yang sekali lagi saya tekankan ini di sini hati-hati, kemudian operasi matematika di sini diperhatikan benar supaya jangan keliru dalam begitu. Nah, demikian tadi pembahasan kita, contoh soal asas Black dan contoh soalnya, dan berikut penyelesaiannya yang kita harus gunakan atau lakukan ketika menyelesaikan soal-soal. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.